Selamat hari Minggu adik-adik. Nah hari adik apa kabarnya nih semuanya? Pasti baik-baik Ya kan di pasti rumah. dong Kak. Ya kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, nah minggu ini hari Minggu apa sih Kak? Hari Minggu ini kita memperingati adalah hari Sexagesima, yaitu 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. Dengan tema apa Kak? Tema Allah kekuatan kita. Iya. Nah Ya. hari Minggu ini Kita mau games Kak. iya games. Apa tuh Kak gamesnya? 3Y. 3Y ada yang tahu nggak adik-adik? Masih inget nggak? Pasti inget dong, itu juga udah lama banget Kak gamesnya. Iya udah lama. Nah Kak kita Esther masih inget nggak? masih inget Kak, Masih coba inget, ya. oke. Itu gamesnya Yesus, Yakobus, Yohanes. Ada gerakannya adik-adik. Iya. Kayak gimana Kak? Coba ntar Kak BK yang praktekin ya. Coba ya. Yesus, Yakobus, Yohanes. Nah kakak acaknya nih adik-adik di rumah harus ikutin ya. Iya. Jangan enggak nih. Coba ya. Yesus, Yohanes. Oh, nah. kakaknya kurang fokus, tapi adik-adiknya jangan harus fokus ya. Ulang-ulang nih adik-adik. Coba Yesus, Yohanes, Yakobus, Yohanes, Yesus. Yeay. Semoga adik-adik bisa ya. Iya. Nah, kalau udah bisa mungkin kita tes lagi nih Kak. Oke. Seperti biasanya. Sekarang kakak ya. Oke. Kak Esther. Semoga kakak bisa. Oke. Iya. Yakobus. Yesus. Yohanes. Iya, tadi masih Sekali kurang. lagi ya Kak. Sekali tadi masih agak-agak ini. Oke. Yesus. Yakobus. Yohanes. Oke. Adik-adik juga di rumah udah pada ingat ya? Iya pada ingat pastinya. Oke, sekarang kita mau kakak mau ingetin 5M. Iya. Nah, apa aja tuh Kak? Mencuci tangan, Iya. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak penting-penting keperluan. banget, nggak ada keperluan, harus di rumah aja, Iya. stay at home adik-adik. Nah, oke. Adik-adik, sekarang kita mau mulai. Sebelumnya Apa kabar hari ini? luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke. Kurang semangat nih kayaknya Kak. Ulang lagi Sekali kali lagi ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke. Wah, adik-adik udah semangat. Biar tambah semangat, kita nyanyi aja lu yuk Kak. Nyanyi apa tuh Kak? Marta Tahua Manuki. Oke, ayo Bang Rian. Marta Tahua Manuki, di mana roti minggui, bagaimana nasi sekolah minggui, kuah kakak kuah kokoko, kuah kakak kuah kokoko, kuah kakak kuah kokoko. Romahamu. Romahamu sude ale dongan ku bagas joroni tu hatai lau begi barita lasmi rohari Ay mola bungu. ai molo bungu dua manantolu nasi dada isi doa di lamun nasida ai molo bungu dua manantolu nasi dada isi doa di lamun nasida. Nah adik-adik kita mau
memasuki ibadah kita, semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan Buku ND dan persembahannya. Nah, Kita mau adik-adik, saat teduh dulu ya, ya. Kak. Kita mau angkat pujian apa, Kak? Bongot Maho. Ayo Bang Rian. Bongot maho, bongot maho, bongot timaan, oh Yesus, atau karo turoh angkot ingai maaf, oh Yesus. Naing ta mulai oma parminggota di sekolah minggon andorang sota mulai jumulu mahita martangiang di bagasan rohatabe martangiang mahita. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri dan kita mau nyanyi lagu apa Kak? Roma tu Yesus. Oke, semua pasti udah tahu ya adik-adik. Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana dan konuju, narodo Yesus pangoluho, asa porseaho, marselas rohata ibu se, molo iya sian dosape, sai Roma hita tu surgoi, lasona matisi. Ayat kedua. Roma tu Yesus untuk konma, pambaheran muna sotama, nan sesaon na dono sami, di batu dan naik. Masalah rohata ibu se, molo iya sian dosabe, sai Roma hita tu surgoi, lasona madisi. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Beta hita manukap marsomba, marsinggang mahita tu adopan ni Jahoba sitopa hita, ay ibana debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martang yang mahita asi maroham ale debata midaau pardosaon. Amin. Amin adik-adik. Adik boleh kembali duduk. Nah, kita akan angkat pujian Songon Aik nama Baur Damena. Sebelum kita mau dengerin hukum Taurat ya Kak. Iya. Ayo Bang. Rohana
Tangihok kamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, audo jahuba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bayanommu debatam, dia do lapatan ni oddo. Ikon ubiar rohatta jala humolong jala upos mida debata asamida nasa na adong ido sahatna atong rak mangido gogo mahita laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau pengakuan dosa dan kita nyanyi apa Kak? Hodo Tuhan. Ayo Bang. Tatopoti madosata tu adopani debata martangiang mahita. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Amin. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau baca epistel, tapi semuanya kita siapin Alkitabnya ya. Siapkan Alkitabnya. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Yesus di bagas jabuku. Oke, semuanya ntar nyanyi adik-adik. Ayo Bang. Yesus di bagas jabuku, sonang-sonang dong, sonang-sonang dong, sonang-sonang dong. Yesus di bagas jabuku, sonang-sonang dong, sonang-sonang dong. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Pembacaan epistel di ibadah minggu pada pagi hari ini yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-23. Mari kita membaca secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku?
Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya taruh Alkitabnya kembali ya. Nah, adik-adik bangkit berdiri, kita akan mengaku Pengakuan. iman rasulin. Kita nyanyi apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu Nangpur PH Babawi. Rap mahita maka tidakon ha porseautai. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian sianton di porbadia, andorang so habubuan. Ido tuhata natumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibadah di hau pinor silang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mula mangolo di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do namate, au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Adik-adik semuanya boleh duduk. Kita mau dengarkan firman. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Togu-togu maau. Ayo Bang Rian.
di rohani rapor kosora mardalana Narais manis dalanaki dan manggo di alon magogoy orang pakosamon pasanga podi ngolukon pai masa hatu surgo alon. Ayat kedua. Pangulingi Allah Tuhan Narade tumangi non hatam Satu pahiruasmu Tuhan Nauasa nuangi hatam Sai pertama alon naposon Manjau halam nadau siano Rodina satu mandaho Mubaga me pangolo niho. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat. Akhirnya kami sampaikan juga salam sehat buat kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk khotbah dasar pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu pada minggu ini. Dan nanti kakak-kakak guru sekolah minggu juga akan menjabarkannya lewat Zoom di kelas masing-masing. Mari kita buka Alkitabnya dari Injil Lukas pasal yang ke-10 mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik
penginapan itu, katanya. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah orang yang diberkati Tuhan dan diajari untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak juga diajari oleh kakak-kakak guru sekolah minggu lewat pengajarannya supaya mematuhi apa yang diajarkan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita mau bersama dengan Tuhan. Kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Kita mau memperoleh hidup yang kekal. Tentu adik-adik kami sekolah minggu juga pasti mau dong. Bersama dengan Tuhan selamanya. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita baca dalam Alkitab ini, ketika Yesus hadir, mengajar, berkhotbah, melayani, memberikan banyak orang makan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati loh. Dia bisa melakukan itu. Artinya segala sesuatunya bisa dia lakukan karena apa? Ya karena dia Tuhan. Karena apa? Dia mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Tetapi salah satu golongan atau orang-orang tertentu yang selalu mencobai Tuhan Yesus adalah ahli-ahli Taurat. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita. Juga dalam pengajaran khotbah kita pada hari ini. Ada ahli Taurat yang mau mencoba Tuhan Yesus. Sebenarnya dia tahu, tetapi dia ada nakal-nakalnya dikit. Dia mau mencoba Yesus, dia mau mengukur kemampuan. Sekali lagi dia mau mencobai untuk melihat, tahu enggak Tuhan Yesus ini? Yang nakal ini orang ahli Taurat ini. Pertanyaannya sederhana. Apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya karena Yesus itu anak Tuhan, dia kan tahu. Dalam hati siapapun, dalam pikiran siapapun, dia justru bertanya apa yang dia tahu. Tadi di ayat 26 tadi, nanti dibaca adik-adik ya. Yesus sederhana aja menjawabnya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Ya kalau persoalan hukum Taurat ya namanya juga ahli Taurat sudah tahu dong. Ahli Taurat sudah pasti tahu seluruh hukum Taurat. Tahu, hafal. Mengerjakan, ntar dulu. Melakukannya, perlu dipertimbangkan lagi adik-adik. Dia jawab karena dia hafal. Jawabnya begini, isi hukum Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dia tahu itu. Dia tahu melafalkan itu, tidak susah bagi dia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Persoalannya adik-adik, tahu tak dia
Siapakah sesamanya? Itu makanya dia bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Siapa? Kembali, pertanyaan itu sebenarnya ingin mencobai. Namanya Yesus adalah Tuhan, kan gak sebodoh ahli Taurat. Lalu dia membuat sebuah perumpamaan, kisah, mulai dari ayat 30 tadi. Ada seorang yang turun dari Yerusalem, di Jericho, dia jatuh ke tangan penyamun, dirampok, dilukai, disakiti, akhirnya tergeletak. Pernah kan adik-adik kalau nonton televisi, nonton TV, cerita orang dirampok, dinyamun, dipukuli, kayak istilah sekarang dibegal, lalu hartanya diambil. Dia tidak mempunyai kekuatan lagi, dia tidak berdaya lagi mau berdiri. Siapakah yang menolong dia? Lalu Yesus menerangkan yang pertama, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia lihat orang yang luka tadi, imam tadi yang sama pengetahuannya seperti ahli Taurat, mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Dia lewat, dia lihat. Ya mungkin dengan alasan buru-buru, mungkin dengan alasan ada suatu tugas yang harus mendadak, dia lihat. Tapi tahu adik-adik, dia biarkan aja. Dia biarkan aja. Mungkin dia pikir ini bukan urusan gua, ini bukan urusan aku. Bukan imam, bukan dokter, bukan polisi. Ya dia biarkan saja seperti itu. Lalu kembali Tuhan Yesus menerangkan, lalu lewat lagi seorang Lewi. Lewi itu tahu kan? Orang-orang yang bekerja di bait Allah, yang melayani orang-orang di bait Allah. Lewat di tempat itu, dilihatnya yang terluka tadi, yang sudah hampir mati tadi, yang kena rampok tadi, ya sama saja dengan imam tadi. Ya mungkin dia akan membela diri, saya akan sibuk, saya mau menyapu gereja, mau begini segala macam. Yang pasti dia tidak tergerak hatinya untuk membantu. Imam lewat dibiarkan, seorang Lewi lewat dibiarkan juga. Sekali lagi seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi, mereka sehari-hari tahu melafalkan itu. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, toh giliran ada orang yang mungkin saja tidak dikenal, tetapi itu kan manusia, gak mau membantu. Lalu yang ketiga, datang Samaria. Yang pasti Samaria adalah orang yang kurang paham hukum Taurat, yang hampir jarang masuk rumah Tuhan, yang kelasnya adalah kelas bawah, yang selalu disisihkan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang suci ini, orang imam Lewi ini tidak mau bersahabat dengan Samaria. Tetapi Tuhan Yesus menceritakan lewat Samaria, dilihatnya itu yang terluka, yang sudah tidak bertenaga lagi, yang habis dirampok. Samaria yang tidak hafal hukum Taurat itu tergerak hatinya. Karena apa? Karena itu adalah manusia. Karena apa? Karena dia butuh bantuan. Karena apa? Karena dia adalah sesamaku. Lalu dia balut luka-lukanya, dibersihkan, disiraminya dengan minyak anggur, baru dinaikkannya ke keledi tunggangannya, dibawanya, malah dititipkan kepada orang dan diberikan uang untuk belanja hidupnya. Lalu dia ditinggalkan. Sebenarnya adik-adik, di lanjutan cerita ini Tuhan Yesus bertanya, siapakah dari antara ketiga orang tadi yang mengasihi sesamanya? Sambungan dari perikop ini, ahli Taurat tadi tahu, ya orang Samaria itu. Kenapa dia tahu? Karena dia pertamanya juga pura-pura tahu. Adik-adik sekolah minggu, itu yang paling berharga hari ini kita dapat. Kalau dikatakan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, lihatlah. Ketika orang lain sangat membutuhkan kita,
Walaupun tanpa kita kenal, sama dengan orang Samaria ini, bantulah. Anak-anak juga bisa membantu temannya. Oh, terkadang teman kita ada yang jatuh, ada yang butuh bantuan kita. Jangan lihat dulu dia orang kaya atau orang miskin, dia orang bagaimana. Tetapi kalau itu adalah sesama kita, bantulah. Itulah yang dikatakan sesama. Saling membantu, saling mengingatkan juga, saling memberikan apa yang dia butuhkan. Karena memang tugas kita lah untuk mengasihi sesama. Dan yang paling utama adik-adik, kata perikop ini, kata Tuhan Yesus kepada orang ahli Taurat tadi yang bisa melafalkan hukum Taurat itu, mengasihi manusia sama seperti diri kita sendiri, bukan hanya lewat perkataan, tetapi hari ini Tuhan Yesus menegaskan lagi, mengingatkan kita lagi, apalagi adik-adik sekolah minggu, bantulah sesamamu yang membutuhkan bantuanmu, sekecil apapun apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang membutuhkan, itulah tandanya bahwa kita adalah teman sesamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar pada khotbah pada anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan kami dan juga mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk mengasihi sesamanya, bukan hanya lewat perkataan, tetapi lewat perbuatan, lewat tindakan nyata yang dibutuhkan oleh sesama kami. Itulah membuktikan bahwa kami adalah sesamanya, dia adalah sesama kami. Hidup untuk saling tolong menolong, bantu membantu, dan ketika ada saudara kami, sama seperti dalam perikop ini yang tergeletak, yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan, itulah saatnya Tuhan ingatkan kepada kami juga, kepada anak-anak, untuk juga mau membantu dan memberikan apa yang saudara kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah hadir pada kami, kiranya juga menjadi pengajaran yang berharga buat anak-anak kami sekolah minggu, sehingga sejak masa kanak-kanak mereka sudah mengerti untuk mengasihi sesamanya, mengasihi teman-temannya lewat tindakan nyata dalam kehidupan. Kami serahkan hidup dan kehidupan anak-anak sekolah minggu HKBP Bonang Indah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak kami sekolah minggu masih mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah dan juga mengikuti pengajaran di sekolah lewat virtual. Biarlah Tuhan yang memampukan dan memberkati anak-anak kami sekolah minggu dan juga orang tua mereka. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik tadi udah dengarkan khotbahnya dari Amang Pendeta secara keseluruhan. Setelah itu biar lebih jelas adik-adik bisa langsung join di link Zoom kelas kelas masing-masing. masing-masing. Bisa dilihat di YouTube channel kita atau di grup sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat nih video penghafalan ayat Alkitab minggu kemarin ya Kak Iya. ya. Ini dia videonya. Selamat hari Minggu, nama saya Abe dari kelas Maranatha di Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 28.
Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Vena dari kelas Maranatha. Nama saya Brigina dari kelas Gloria. Nama saya Brigita dari kelas Gloria. Nama saya Fayola dari kelas Emmanuel. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Terima kasih. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini adalah bahasa Batak, tapi kita kasih bahasa Indonesia juga ya Kak. Dari Lukas 10 ayat 27. Bahasa Bataknya, jadi di alusima songonon, ikon diholongi hodo Tuhan de Batam, sian nasa ateatem, sian nasa tondim, sian nasa gogom, dohot sian nasa roham, jala donganmi songon dirimi. Untuk bahasa Indonesianya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, jangan lupa ya yang dihafal ayat Bataknya, bahasa Bataknya, dan dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Nah, saat ini kita mau persembahan, sebelumnya kita mau angkat pujian apa Kak? Tangan kena met-met, pasti kita pada tahu ya adik-adik ya. Oke, ayo Bang. Tangan kena met-met, hule homa, tude bata, dari nangi nalo jai, sayur rupa kunamai, tangaki dihomai, tangaki dihomai. Roh hakuna met-met kule homa, tude bata, ingani o Tuhari, masahata tu surgoni, rohaki dihomai, rohaki dihomai. Datangnya koma peleata Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang mauliate ma di pasahat rohanami tuho ala dohot da danak di jakoko tuhara zaunmu dison hupa punguhami pilihan nami sejalo may bahen hasangapon di guarmu. Amin. Martang yang mahita songon na niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus tuah kasisiana rap mahita madok ali amanamin na di Banua Gijang
sai pinurbadia magwarmu, sai rumah harazaunmu, sai saut malomoni roham songon di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sederion hangguluan siapari. Sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harazaun, dohot hagugun, rodi hasangapun, saliling nilililing na. Amin. Di pasu-pasu, zala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho, zala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, zala dipasaurhon madamina tutodim. Amin. Nah adik-adik, sekarang ada warta sekolah minggu pengumuman. Ya adik-adik, bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari 2021, yaitu ada Misela Valencia Marbun, Ada Jetro Yerial Bonatua Putra Pasaribu, ada Galileo Larsen Simamora, ada Marco Andreo Simanjuntak, dan Josio Timothy Parsaoran Putra Pasaribu. Kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, rajin berdoa, dan takut akan Tuhan. Nah adik-adik, biar semangat buat yang ulang tahun kita kita akan menyanyi Lagu Happy Birthday. Happy Birthday. Ayo Bang Rian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah adik-adik, untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening Bendahara HKPB Bonang Indah atas nama Nur Hayati Butar-Butar, Bank BCA dengan nomor rekening 631023453, atau diserahkan kemana Kak? Ke Sintua Week masing-masing. Oh. Nah adik-adik, ibadah online kita tadi jangan lupa ya untuk di like, di subscribe dan di share. Nah walaupun masih di dalam pandemi ini, adik-adik jangan pernah bosan untuk berdoa agar pandemi ini cepat berlalu ya adik-adik. Iya. Bagi adik-adik yang bisa ayat hafalannya di video ini ya, lalu dikirimkan ke kakak kelas masing-masing dan akan kita tampilkan dalam ibadah online berikutnya. Iya. Dan habis ibadah ini, jangan lupa langsung join ke grup Zoom ya adik-adik. Nah, akhir kata kami yang melayani hari ini, pengkhotbas ada Amang Pendeta Mauli Halomoa Naritonang, dan para agenda ada Amang Sintua Ritonga, dan kami MC ada Kak Esrina, KBK, dan yang melayani musik ada Bang Rian. Mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.